Nah, Bapak Ibu penguji yang saya hormati, ini adalah merupakan bukti empiris bahwa hasil penelitian ini membuktikan bahwa teknologi bermanfaat untuk memberikan kontribusi media informasi dengan biaya modal yang relatif sangat rendah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Waranai et al. Tahun 2017 bahwa virtual tour bermanfaat untuk memperluas pangsa pasar menuju pasar nasional dan internasional dengan modal yang minim. Kemudian hasil penilaiannya membuktikan bahwa dengan memanfaatkan gambar panorama, perusahaan tidak perlu menggambar produk secara satu persatu. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan Robert Barker pada tahun 1787 bahwa misalnya gambar panorama adalah gambar yang mempunyai sebuah sudut pandang yang lebar atau luas yang mencapai 360 derajat. Nah, di dalam rumusan masalah, di sini ada menjawab kesimpulan yang pertama, virtual tour campus sebagai daya tarik pengunjung menggunakan gambar equid rectangular 360 telah sesuai dengan roadmap dan rangka pemikiran yang saya buat. Kemudian virtual tour campus sukses dibuktikan dengan tingkat ketertarikan dengan skor 5. Kemudian faktor yang menentukan virtual tour campus sebagai daya tarik adalah faktor budaya. Nah, terima kasih. Berikut untuk untuk memicu atau mematik para responden menjawab, saya berikan uh, sebagai bentuk apresiasi 500.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Demikian beberapa hal terkait laporan tesis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun uh, tindakan saya yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu penguji sidang tesis seminar hasil. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas saran dan masukan akan saya benahi sesegera mungkin secara komprehensif dengan uh, dosen pembimbing saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Kita akan lanjutkan tanya jawab, nggih. Untuk kesempatan pertama mohon Pak Dhani untuk bisa duluan Pak Dhani. Monggo Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Ya, oke Pak Agung Riodianto Nugroho ya. Saya Pak. Oke, yang dibuat ini kan pengembangan dari yang tidak ada terus dibuat ada virtual 360 ini ya. Betul. Berarti dalam prosesnya jadinya ini tidak hanya mendevelop, tapi juga ada proses menganalisanya gitu ya. Iya, betul Pak. Oke. Nah, kalau hanya mendevelop kan berarti kan ya hanya sekedar membuat begitu, jadinya nggak ada ininya nanti. Kesannya S2-nya itu nanti kurang gitu. Ya, Pak. Nah, ya pertama bukan mungkin ya, pertama di rumusan masalah ini. Ya. Pak Agung ini kan ingin memperkuat analisa terhadap pengembangan suatu metode pengembangan dengan penerapan 360 begitu. Mungkin bukan mungkin lagi ya. Nomor satu ini harusnya kan bagaimana kalimat tanyanya itu tidak hanya bagaimana perencanaan begitu, Pak Agung. Bagaimana cara mengemas pertanyaannya itu agar pertanyaannya itu levelnya jangan level yang S1 gitu. Kalau pertanyaan bagaimana perencanaan virtual tour kampus itu nanti kesannya seperti rumusan masalah S1. Nah, saran saya pertanyaan itu tuh harusnya pertanyaan yang ya punya bobot lah untuk ke S2-nya gimana nih gitu. Ya kan kalau perencanaan virtual kampus nanti bicaranya ya
ya bicara research and development, kemudian bicara tahapan-tahapan membuat gitu. Apakah pertanyaan nomor 1 ini perlu, ataukah pertanyaan ini perlu di-revise, perlu dilakukan perubahan kalimat tanyanya gitu, sehingga value S2-nya jadi kelihatan gitu. Apakah Mas Pak Agung misalnya mau bicara tentang framework-nya misalnya, jadi ada kata framework misalnya. Bagaimana framework virtual 360 itu dikembangkan, dibuat begitu. Seperti apa framework-nya yang harus diterapkan gitu. Sehingga yang dimunculkan itu tuh bukan hanya sekedar penggunaan waterfall saja gitu Pak Agung. Kalau penggunaan waterfall saja kan jadinya nanti kesannya ya hanya menggunakan sebuah metode sistem pengembangan SLDC itu, sistem ya kan, Life Cycle Development System itu kan, ya. Jadi hanya penggunaan gitu. Tapi kalau misalnya Pak Agung mungkin bisa membangun sebuah framework gitu, membuat sebuah framework yang berfokus pada virtual 360 gitu. Nah, itu mungkin akan menjadi lebih berbobot lagi gitu. Tidak hanya menggunakan SDLC, karena SDLC itu ya sistem yang sudah ada yang bisa digunakan untuk apapun prosesnya gitu. Yang penting di situ ada sistem yang akan dibangun gitu. Nah, tapi kalau misalkan ditambahkan, oh ada framework-nya loh, kalau untuk bikin 360 itu tuh framework kerjanya seperti ini. Akhirnya ada diagram framework untuk virtual 360 gitu, Pak. Secara tahapan R&D, Research and Development, iya menggunakan SDLC gitu. Tapi secara framework, sehingga 360 ini bisa diimplementasikan atau bisa menjadi sebuah tahapan-tahapan yang bisa digunakan oleh orang lain lagi misalnya, yang ingin membangun virtual 360, nah mungkin seharusnya ada penjelasan terkait dengan itu, dan itu bisa jadi perumusan masalahnya Pak Agung gitu. Itu yang pertama. Kemudian batasan masalahnya, sebaiknya batasan masalah itu mungkin lebih baik kalau disebutkan poin-poinnya, Pak Agung. Jangan hanya dibuat sebuah paragraf begitu. Poin apa yang ingin dibatasi di dalam prosesnya itu perlu disesuaikan lagi. Di rumusan masalah ini juga ada mungkin tidak hanya faktor dari respon aja gitu. Untuk virtual 360 sendiri, ada nggak satu cara mengevaluasi gitu, bahwa virtual 360 ini itu secara prosesnya tidak hanya berdasarkan pendapat orang lain, tapi secara alat ukurnya itu tuh ada gitu. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan di rumusan masalah gitu, untuk menunjukkan, memverifikasi gitu, bahwa ini udah 360 nih gitu. Walaupun secara aplikasinya saya nggak tahu ini bikin 360-nya itu apakah Pak Agung itu mengambil secara proses manual misalnya, ya foto-fotonya diambil, kemudian oh saya ngambil dari derajat sekian. Kalau saya ambil dari derajat sekian, berarti pengambilan yang berikutnya itu tuh harus sekian derajat berputarnya. Nah, itu apakah itu juga menjadi sebuah diskusi kan begitu? Atau Pak Agung hanya ngambil foto-foto terus dimasukkan ke sebuah aplikasi? Izin bisa langsung saya jawab, Pak. Ya, coba dijelaskan dulu untuk yang 360-nya. Caranya gimana? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, untuk pembuatan virtual tour ini kan dapat dilakukan berbagai macam cara, Pak. Antara lain menggunakan layanan atau pemufresan virtual tour yang berbayar dengan metode yang tadi drag and drop pada backend yang disediakan, atau membangun platform sendiri dengan menggunakan
engine open source, misal menggunakan Panelum, Panelum ini merupakan platform open source yang digunakan untuk menayangkan foto panorama berbasis web yang dikembangkan menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript, dan lain sebagainya, Pak. Nah, untuk punya saya ini ada 4 bagian utama yang dipersiapkan dalam pembuatan virtual tour ini, yaitu menggunakan platform yang dikembangkan meliputi hosting, kemudian untuk menyimpan file-file foto equick rectangular tadi. Ya, ini saya mengambilnya menggunakan kamera 360, kemudian ada iframe atau serangkaian kode pemrograman untuk menyiapkan materi gambar ataupun link ke video, ke link ke website. Nah, kemudian JavaScript yang digunakan untuk menautkan file foto yang satu dengan file foto yang lainnya sehingga tersambung dalam sebuah platform virtual tour itu sendiri. Kemudian ada file konfigurasi yang berisi serangkaian kode HTML dan PHP yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, misal auto rotated atau zoom in, zoom out, deskripsi ruangan, deskripsi foto, dan lain-lain. Kalau untuk drag and drop, saya tidak menggunakan itu, Pak, karena itu bayarnya itu sangat mahal lah istilahnya. Ya, oke, saya bisa memahami penjelasannya di sini. Nah, sekarang equirectangular itu secara definisi itu maksudnya apa, Pak? Jadi di tesisnya Pak Agung itu dijelaskannya di mana? Equick rectangular itu gambar panorama itu sendiri, Pak. Iya, itu istilah bahasa Inggrisnya panorama. Oh, bahasa Inggris dari panorama itu equirectangular. Atau itu ada suatu definisi sendiri? Saya belum menemukan untuk dari beberapa ahli untuk yang definisi equick rectangular sendiri, Pak. Nah, terus bagaimana Pak Agung nanti bisa membuktikan bahwa ini equirectangular? Sedangkan definisinya aja Pak Agung belum memaparkan. Masnya belum saya tulis secara pasnya, Pak. Ya, seharusnya ada nggak di dalam teorinya? Ada. Ya, berarti kan ini tesis masih kurang tuh terkait dengan definisi equirectangular itu seperti apa. Kemudian equirectangular ini kalau secara knowledge-nya atau bicara di teorinya itu metode memahaminya seperti apa gitu. Gambar yang disebut dengan equirectangular itu apakah nanti ada kaitannya dengan koordinat sumbu XYZ misalnya. Kemudian ada mungkin contoh visualisasi dari penerapan equirectangular ini secara visual gambar misalnya. Nah, itu yang perlu juga Pak Agung sampaikan dulu. Dan itu akan lebih punya value karena Pak Agung itu coba menjelaskan equirectangular ini secara matematis misalnya gitu, Pak. Dan itu akan lebih detail kan penjelasannya di situ. Karena kan kata equirectangular itu kan muncul pada judul. Nah, seharusnya teori yang tentang equirectangular itu bisa dijelaskan dengan detail. Nah, lalu dalam penelitiannya Pak Agung, untuk bisa mendapatkan equirectangular 360 itu pengambilan gambarnya harus bagaimana? Jadi tidak hanya kalau saya lihat di codingnya ya, kalau saya lihat di codingnya itu hanya tertulis Panelum.viewer panorama type equirectangular. Hanya begitu aja. Dari sekian banyak tulisan yang ada di dalam tesisnya Pak Agung, equirectangular itu tidak ada pembahasan secara baik itu definisi, baik itu secara teorinya, sumber referensinya dari mana, bahkan penggambaran secara visual foto itu nggak ada gitu, Pak. Nah,
Kan ini kan yang menarik untuk bisa masuk di rumusan masalah tuh. Ya toh? Bagaimana meng-create foto-foto yang mampu menghasilkan equirectangular panorama 360. Jadi bukan hanya sekedar, oh ini ada gambar, saya ambil gambar, kemudian gambar ini saya upload ke dalam database, lalu dipanggil dengan coding, di mana di situ dalam tipenya ada equirectangular. Kalau saya lihat codingnya kan seperti itu. Nah, Pak akan apa? Terima kasih atas masukannya Pak. Sudah saya tulis, nanti akan saya tambahkan. oke. Saran saya yang penting adalah di situ dan juga sisi framework yang lebih berfokus pada penerapan equirectangular panorama 360 ini dulu gitu. Bukan hanya sekedar menggunakan SLDC lalu kemudian dari RND, tidak gitu aja, tapi juga ada satu framework yang dibangun yang di situ menunjukkan begini loh virtual dengan penerapan equirectangular 360 gitu, Pak. Nah, itu bisa disampaikan di apakah itu di rancangan bab 3-nya dulu, kemudian prosesnya ada di bab 4-nya gitu. Bahkan bisa jadi Pak Agung bisa menceritakan secara manuali gitu. Ada dua gambar, ini ada gambar A, ini ada gambar B. Lalu ada gambar C, di mana gambar C itu adalah penggabungan dari kedua gambar tadi, lalu menjadi sebuah gambar equirectangular yang dimaksud dengan equirectangular 360 itu, Pak. Nah, itu yang saya rasa agak kurang didetailkan penjelasan tentang itu. Gitu kira-kira Bu Rini. Siap Bapak, yang saya tangkap mungkin di rumusan masalah nanti ditambahkan diagram framework, kemudian di batasan masalah nanti poin-poinnya dijelaskan dalam prosesnya, kemudian evaluasi tentang 360 itu menggunakan apa dan bagaimana, ngoten nggih Pak. Nggih. Ditambahkan mungkin di bab 3 dan menjurus ke bab 4 bagaimana mengkrit 360 secara atau perbandingan, misalkan gambar A kemudian ditambah gambar B itu kok bisa jadi 60, apa aja teorinya, kemudian referensinya dari mana. Oke, sehingga bisa jadi equirectangular tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani. Monggo selanjutnya Pak Alval. Ya, terima kasih Prof. Rini. Ya Pak Agung, ini sudah jadi ya sampai evaluasi ya. Cuman setelah saya lihat naskahnya, kemudian mendengar penjelasan dari yang disampaikan tadi, kok sedikit sedikit nggak jelas gitu lah ya, sisi informatikanya gitu. Ini seperti laporan kalau mahasiswa habis melakukan magang, kemudian membuat produk, dievaluasi, nah gini jadinya gitu ya. Tapi ini kan di level S2, kita perbaiki biar nggak seperti itu gitu ya. Nah, menurut saya yang pertama itu, saya lihat dari naskah dulu, tak sharing itu lah. Oke, naskahnya tadi banyak kan, 200-an halaman. Cuma setelah saya lihat ternyata separohnya source code, Pak. Ini dilampirkan aja, dikasih link gitu loh. Misalkan dalam bentuk, misalkan ini mau di-free-kan gitu kan, siapa saja boleh ngakses. Nggak usah ditulis seperti ini, malah menu-menuin halaman aja kan. Apalagi ini banyak HTML-nya, saya lihat bukan di poin intinya. Jadi dicantumkan aja, yang penting di situ ada statement untuk source code dapat diakses di mana, misalkan di GitHub atau di mana gitu ya, atau di Google Drive gitu, itu sudah cukup. Kemudian yang kedua ya, nah ini juga saya lihat di sini itu kan Template Pak, template-nya masih muncul.
Template-nya muncul. Terus saya di bab 3-nya tadi. Nah ini deh, dari sini tuh jangan terlalu umum, Mbak. Sudah spesifik bagaimana cara mengembangkan virtual tour campus menggunakan panorama teknologi gitu. Justru mainnya yang banyak itu di perancangan implementasi pengujian 3 ini gitu. Nah ini kan ada analisis kebutuhannya panjang gitu ya, tapi menurut saya nggak terlalu berguna di sini karena umum semua yang diceritakan gitu. Intinya kan mau mengcapture apa kampus biar mahasiswa barunya yang belum datang itu mengerti gitu kan gitu. Nah, tetapi ini panjang sekali untuk menuju ke sana gitu ya. Dan sampai ada kerangka berpikir menurut saya tidak terlalu relevan ini kalau dibaca jujur ya nggak terlalu relevan. Apalagi Anda menulisnya ini diagram alir flowchart maksudnya kan. Ya, Nah, flowchartnya mahasiswa daring. Flowchart itu kan pasti dimulai dari sesuatu dari start kan Pak. Flowchart kan seperti ini ya. Start, kotak itu step, ini decision. Yes. Nah, ini saya bingung ini bukan decision tapi bercabang kedua gitu ya. Kesulitan mengakses dan flowchart-flowchartnya saya lihat seperti itu semua gitu. Jadi sebenarnya itu malah bukan flowchart. Nah, ini ada teorinya di sini. Ini alur penelitian. Nah, ini saya kira juga bukan alur ini. Ini kan hanya diagram saja ya. Saya nggak ngerti ini maksudnya kemana. Jadi coba dicek sekali lagi ya naskahnya ya. Jangan semuanya dimasukin ke naskah. Yang penting aja gitu ya makanya. Yang nggak penting dilupakan aja. Oke, nah taruhlah dari naskah sudah ada produknya gitu ya. Dari penelitian sudah ada produknya. Nah untuk menuju ke sana itu di mana prosesnya itu yang harus dijabarkan dengan detail. Sebenarnya rujukan-rujukan sejenis banyak kok. Ini misalkan ini dari rujukan lama gitu, virtual tour dengan konteks menggunakan APU ini gitu ya. Nah tentu yang Anda buat kan beda dengan ini. Toolsnya beda, softwarenya beda, library-nya beda, implementasinya juga beda itu di website gitu. Nah itu aja difokuskan gitu. Jadi fokus ke entah itu setting, parameter, konfigurasi, penggunaan tools gitu ya. Nah apakah punya Anda pengambilan gambarnya seperti ini, spherical image? Beda kan? Nah jadi eh, itu aja menurut saya diceritakan ya, menggunakan misalkan untuk gambar penggunaan Photoshop dan segala macamnya dan nah ini semacam denah lah ya atau bukan arsitektur denah mungkin lebih tepatnya titik-titik mana sehingga menghasilkan hasil seperti yang Anda buat. Nah itu eh, perlu saya kira technical details untuk dimasukkan. Nah setelah technical details tentunya kan Anda mau mengevaluasi ya. Nah di evaluasinya ini tadi kan menggunakan kuesioner. Ini juga masih jadi pertanyaan ini. Ini apa ya? Menggunakan rujukan dari mana ini evaluasinya? Nah, aspeknya ini kan ada komunikasi visual, layout, fungsionalitas ya. ya. Nah, ini menggunakan rujukan dari siapa? Jadi responden mahasiswa barunya dikasih ini gitu. Itu untuk ini sih Pak, narasumber yang ada di sini. Narasumber. Berarti yang dievaluasi gimana? Narasumber atau penggunanya? Narasumber itu persepsi saya yang punya kampus gitu ya. Ya, Nah, narasumber dikasih evaluasi dengan dengan indikator evaluasi ini. Kalau pengguna mahasiswanya dikasih juga. beda, tidak seperti itu Pak. Mahasiswanya beda ya. Kenapa berbeda? Mahasiswa misalkan apakah virtual tour ini bagus, terus ada skor yang akan disampaikan Pak. Tapi deskriptif ya semuanya ya. Ya,
Oke, metode aja, Mas. Misalkan metode apa? Metode untuk mengevaluasi user interface-nya dan segala macam gitu. Tapi hasilnya sudah ada sini. Dikuatin ininya aja, menulis kenapa sih variabelnya itu seperti ini gitu. Ini siapa yang mendefinisikan gitu. Terus pemaknainya bagaimana? Apakah ketika skornya di angka 5 ini besar maka itu yang terbaik atau seperti apa gitu loh. Pemaknaan variabel kan tentu berbeda-beda antara satu kuesioner dengan kuesioner lainnya gitu ya. Ini Anda yang menentukan. Nah, itu dari ini Pak, apa referensi Nah, referensinya apa? dari penelitian terdahulu. Nah, ya penelitian itu maksudnya memang penelitian yang mencari beda lah ya, penelitian yang memang dia mencari faktor variabel-variabel ya yang berkaitan dengan faktor pribadi gitu. Ada juga pengetahuan penelitian yang ya dia tinggal menggunakan aja, tapi titik mula siapa yang mengenalkan variabelnya ini nggak ada gitu. Nah, itu yang mana yang Anda pakai? Misalkan untuk saya penemu faktor pribadi, saya bagi menjadi 5 gitu ya, persepsi, motivasi, sikap, rasa penasaran, pengetahuan. Kemudian metode saya itu digunakan Pak Dani gitu ya pada implementasi mengevaluasi website gitu. Kemudian Anda pakai dari merujuk ke Pak Dani digunakan untuk produk Anda gitu. Nah, Anda tuh berarti merujuknya ke Pak Dani atau ke saya dalam hal ini faktor pribadi ini. Pak Dani. Nah, berarti harus dicari atasnya lagi apakah ini memang variabel untuk pengukuran untuk mengukur evaluasi produk Panorama atau tidak gitu. Ketika tidak kan ya ini nyambung enggak gitu loh. Nah, kenapa saya nanya seperti itu? Karena saya bingung di sini kok ada keluarga, teman, kerabat, status sosial gitu. Gitu ya. Dan ini bisa menjawab kalau ada rujukan yang jelas, Mas Agung. Baik Pak. Gitu. Nah, jadi ya saya sepakat sih ini harus dibaca pelan-pelan dari bab satunya, kemudian rumusan masalah diperbaiki lagi ya. Memang idealnya itu rumusan masalah bukan hasil berupa tahapan-tahapan membuat gitu ya, karena ini kan di S2 tentunya harus menyesuaikan. Nah, tapi saran saya lebih banyak masuk ke aspek teknikalnya gitu loh. Even Anda menggunakan sebuah tools, ya enggak apa-apa gitu. Dikenalkan toolsnya. Ini aja toolsnya saya nggak keluar, saya juga agak bingung nih. Nah, ini menggunakan apa gambarnya? Maksudnya ini gambar yang Anda ambil sendiri kan ya? Iya. Toolsnya apa? Alatnya Pak. Iya, alatnya apa? Kamera 360. Kameranya seperti apa? Nggak di. Kemudian dari data dari kamera itu dimasukkan kemana, berupa apa, sehingga bisa dirotate itu ceritanya gimana. Aspek-aspek itu aja yang dimasukkan. Itu. Nggak usah banyak nulis Mas Agung, nanti saya tulis di ini. Nah, saran ya. Itu ya, yang penting bisa dipahami ya, yang saya pertanyakan tadi dengan Pak Dani ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Sangat apa? Ya. Siap Pak. Ya nanti tinggal dibaca aja di ini saya laporan Iya. kita acara. Oke, nanti Pak Alfa akan membuatkan resumenya juga Pak Agung. Selain itu ini juga saya rekam, nanti Bapak bisa dengarkan kembali ya, masukan dari Pak Dani dan juga Pak Alfa. Saya rasa cukup jelas ya Pak Agung hal apa saja yang harus diperbaiki, dan ini memang selalu menjadi perdebatan kita ya. Sampai Pak Agung nih nggak maju-maju sampai sekarang ini gara-gara itu. Tapi mudah-mudahan ini sudah dapat pencerahan hari ini apa saja yang harus direvisi, karena mau sekarang maju atau tahun depan maju sama aja Bapak akan menghadapi ini begitu kan. Nah sekarang sudah jelas bahwa oh ternyata masukannya ini hal apa yang harus diperbaiki, sehingga nanti ketika
Bapak sudah memperbaikinya, bisa segera maju untuk ujian tesis. Bapak pengennya wisudanya Januari, April, atau belakangnya lagi? Januari, Bu. Januari. Kalau Januari itu harus daftar bulan ini. Oh, iya. Ya, harus daftar bulan ini. Daftarnya itu tanggal 15 sampai 21 ya, Pak. Nah, berarti Bapak harus segera merevisinya segera. Nanti tolong dibuatkan resume apa yang diminta oleh Pak Dani, Pak Alfa, ya, kemudian tindak lanjut yang Bapak lakukan apa, ya, kemudian di naskahnya juga di-highlight perubahannya, serahkan ke saya. Ya, nanti cukup dengan saya, Pak Dani, Pak Alfa tidak perlu ACC ini mempercayakan ke saya kalau sebenarnya hasil ya. Tapi nanti kalau ujian tesis akan dicek oleh semua tim penguji. Begitu ya Pak Agung ya. Oke, terima kasih masukannya Pak Alfa, Pak Dani. Karena ini sudah terakhir, berarti saya tutup ya. Sehat selalu Baik, semuanya. sehat selalu. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.